semuanya. Halo. Kami dari kelompok 3. Kegiatan hari ini kita melakukan kegiatan learning trip ke dua tempat destinasi yang cukup terkenal nih di Kota Medan. Jadi destinasi pertama kita adalah di mana teman-teman? Istana Maimun. Oke, nah teman-teman, sebelumnya kalian tahu gak sih Istana Maimun itu apa? Jika kalian tidak tahu, sini saya kasih tahu. Sekarang ikutin kami menelusuri bagian dalam Istana Maimun. Nah, jadi saya bertanya, kenapa tujuan bawa kita ke sini itu untuk apa sih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Karena kalau kita melaksanakan atau mengikuti satu kegiatan, pastikan ada namanya learning objektifnya ya, atau tujuannya. Jadi memang untuk siswa-siswi kelas 11 ya, kita mengambil tema proyek kearifan lokal ya, sehingga pada semester ini kita berharap ya ada potensi-potensi kearifan lokal yang bisa kita gali. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan pastinya adalah untuk melestarikan kearifan lokal. Terutama kalau di Kota Medan sendiri, agak memang kita lihat budaya itu cenderung ya, pengaruh dari budaya Melayu dan juga budaya Batak. Ya, untuk budaya Melayu sendiri memang sangat kental sekali kalau kita bisa mengunjungi Istana Maimun ya, sehingga Istana Maimun dipilih sebagai objek ya bagi kita untuk betul-betul bisa memahami terkait kearifan lokal. Dan selain Istana Maimun, kita juga akan nantinya berkunjung ke Museum Negeri Sumut ya. Jadi kita akan mendalami banyak kearifan lokal. Tentu saja kita percaya kearifan lokal bisa menjadi satu nilai yang baik yang nantinya betul-betul bisa dianut bersama atau dipahami dan kemudian dilestarikan sampai dengan generasi yang berikutnya. Untuk Bapak sendiri dengan pertanyaan yang sama, apa tujuan Bapak membawa kita ke Istana Maimun ini? Sebenarnya sudah semua sih dijawab Pak Huliman. Ini nggak kebagian, tapi akan saya tambahkan mungkin lebih ke penambahan wawasan anak-anak di tengah gempurannya budaya-budaya luar masuk. Nah, kita harus juga tidak lupa dengan budaya yang ada di Sumatera Utara, karena kita adalah penduduk asli Sumatera Utara. Karena kita lahir di Sumatera Utara atau di Medan. Nah, kita harus tahu sejarah-sejarah yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Perasaan saya ya, kalau ditanya perasaan pasti sangat senang dan bahagia. Kenapa? Karena ada nambah ilmu baru. Karena saya juga jurusan biologi, saya juga senang belajar tentang antropologi, tentang sejarah-sejarah ya, tentang apalagi siapa sih orang pertama yang mendirikan Istana Maimun, seperti itu. Kemudian ini usianya sudah berapa tahun, tentang konsep bangunannya kok bisa seperti ini gitu. Itu ada pertanyaan di kepala saya gitu, seperti itu. Jadi saya sangat senang karena mendapatkan sebuah wawasan, apalagi membawa siswa-siswi ya. Karena berbagi ilmu dengan siswa-siswi saya seperti itu. Mungkin itu saja saya serahkan. Ya baik, sama seperti Pak Hari ya. Ya, tidak mungkin kita tidak bahagia. Ya, jadi kita pasti bahagia, senang. Kalau saya pribadi memang saya takjub dengan desainnya ya dari Istana Maimun sendiri. Bagaimana orang-orang pada zaman dahulu kala, mungkin ya pada masa kerajaan Kesultanan Delhi, tapi nilai seni yang bisa dilihat itu sangat sungguh luar biasa. Ya, istana atau ya Kesultanan Delhi ini dibangun. Jadi nilai seninya memang luar biasa sekali. Betul-betul membuka satu ini ya pemikiran-pemikiran baru terkait ternyata seni budaya
sudah berkembang dari sejak dulu, dan pastinya diharapkan kita sebagai generasi emas berikutnya betul-betul bisa melestarikan ya nilai seni budaya yang sudah ada. Jadi tidak terlalu membangga-banggakan budaya-budaya yang dari luar negeri yang notabene bukan asli Indonesia, tapi kita sebagai generasi emas kita betul-betul harus mulai melestarikan budaya asli Indonesia, terutama di Sumatera Utara, pastinya di Kota Medan. Terima kasih. Oke, thank you sir. Ini kita udah sampai di destinasi kedua kita, yaitu di mana teman-teman? Musim negeri Sumatera. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, selain di daerah pedalaman Sumatera Utara, di pesisir barat dan timur daerah ini juga ditemukan jejak pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Di situs kota Cina, tepatnya di Kecamatan Medan Labuhan sampai Medan, ditemukan 4 arca yang terdiri dari 2 arca Buddha dan 1 arca Dewa Wisnu serta 1 arca Dewi Laksmi. Bisa dilihat di belakang saya ini merupakan alat komunikasi zaman-zaman dahulu untuk memberi informasi dan juga memberi pesan kepada teman rekan di saat medan perang. Dulu belum ada nama telepon genggam seperti sekarang, namun dulu hanya ada radio dan juga beberapa telepon yang bisa dibilang masih lumayan lama untuk berkomunikasi dengan sang kapten dan juga beberapa rekan di medan. Jadi di sini menceritakan tentang suku-suku yang ada di Sumatera Utara. Salah satu penduduk asli di Sumatera Utara adalah suku Melayu, Nias, Batak Toba, Angkola atau Mandailing, Simalungun, Karu, Papak, dan masyarakat adat pesisir Tapak Tengah Sibolga. Sementara suku pendatang dari Nusantara antara lain adalah Jawa, Minangkabau, Aceh, Bugis, Banjar, Bali, dan sebagainya. Sedangkan etnis pendatang yang berasal dari luar Nusantara antara lain adalah dari Cina dan India. Keberagaman etnis tersebut tercermin lewat keragaman budaya dan agama yang semuanya memberikan sumbangan sangat berharga dalam memperkaya khasana budaya Sumatera Utara. Islam di Nusantara. Yang ini adalah peta penyebaran Islam di Asia Tenggara. Seiring budaya kerajaan Hindu-Buddha memegang hegemoni di Nusantara, muncullah sejumlah kerajaan baru yang berorientasi pada bidang maritim dan aktivitas niaga seperti Malaka, Aceh, dan Demak. Kerajaan-kerajaan Islam inilah yang kemudian menjadi penggerak aktivitas budaya Islam di Nusantara. Jadi pada masa kolonial Belanda, mereka datang ke Sumatera Utara dengan tujuan untuk mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia, seperti biji kopi, lada hitam, kayu manis, daun tembakau, dan lain-lain. Selain itu, mereka juga ingin menguasai daerah Sumatera Utara karena yang cukup strategis dalam melakukan perniagaan dari seluruh wilayah untuk berniaga di sini. Belanda selain ingin menguasai biji kopi, juga ingin menguasai daerah pastinya yang ingin dijadikan kekuasaan mereka. Melayu. Bisa kita lihat unsur matematikanya, teman-teman. Atapnya berbentuk segitiga dengan rumus setengah kali A kali T. Lalu untuk bangunannya itu sendiri berbentuk balok dengan rumus P kali L kali T. Sekian, terima kasih.